teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Istana Sayur ini yang berada di Istana Sayur Lampoko. Desa Lampoko, Kecamatan Metamberbo. Oke. Kabupaten Bone. Jadi untuk di sore hari ini teman-teman, kita mau keliling-keliling di sekitaran area kebun sayur ini ya, yang berada di Desa Lampoko. Dan kebetulan sekali yang mengantarkan langsung itu yang memerintah. Iya, langsung kepala desanya yang ngantarin kita, teman-teman. Satu kehormatan banget, teman-teman. Jadi teman-teman semua tetap ikutin kita, dan pastinya kita bakal mengeksplor ya yang kebun Istana Sayur ini. Spot-spot yang spotnya bagus juga ya, untuk bagus. foto-foto. Oh, betul. Mantap. Jadi buat teman-teman semua tetap ikutin kita. Let's go. Saya sekarang ini berada di salah satu desa yang saya dengar menjadi percontohan. Kita berada di desa Lampoko di Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan untuk di sore ini kita bersama langsung sama kepala desa Lampoko untuk berbincang-bincang masalah desa Lampoko ini. Iya, karena begini, kemarin saya sempat melihat ada konten-konten begitu dan saya menjadi terinspirasi buat untuk kesini. Dan saya betul-betul bangga. Jadi yang saya dengar juga, saya dengar ini pun katanya di sini dulu di Desa Lampoko ini pernah dijadikan ini ikut lomba lah istilahnya begitu untuk Kampung Tangguh Lampoko ini. Jadi lomba yang kita ikuti pertama itu berawal dari tahun 2016. Lomba itu yang dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone. Nama kegiatannya P2KSS. Jadi yang berperanan di sini adalah ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Jadi beda tadi Kampung Tangguhnya. Kalau Kampung Tangguh lebih berperanan bapak-bapaknya. Iya. Jadi yang lomba P2KSS itu banyak-banyak kita bergerak pengumpatan pekarangan. Jadi walaupun tidak lupa juga dari bidang kesehatan begitu. Oh, tapi yang berperan penting itu yang perempuan. Yang perempuan, karena memang yang punya kegiatan adalah Dinas Perempuan Kabupaten Bone. Dan alhamdulillah di tahun 2016 itu kita mewakili Kabupaten Bone untuk lomba P2KSS di tingkat Sulawesi Selatan. Kita juara 1. Luar biasa teman-teman. Kita juara 1 waktu itu. Dan yang di Kabupaten Bone cuma Lampoko yang mengikuti, Pak, yang wakili? Iya, Lampoko saya wakili di tahun 2016. Kalau yang apa namanya? Kalau Kampung Tangguh, maksudnya itu lomba seperti apa ya?
yang diperlombakan itu? Yang bisa dijuluki sebagai Ya, kampung tangguh. Itu tadi kalau Kampung Tangguh itu kembali Lampoko lagi yang mewakili Kabupaten Bone. Jadi lombanya di situ adalah namanya Tangguh, Tangguh dari kesehatan, ya termasuk ada hubungannya dengan COVID-19 ini, Tangguh di bidang pangan juga. Ya, Tapi maksudnya itu salah. Ini kan Desa Lampoko ini kan Kecamatan Barembo. ya betul. Yang maksudnya yang dari kecamatan, misalnya Kecamatan Sibulue, apakah ada yang ikut atau yang betul-betul ikutin cuma Desa Lampoko saja? Lampoko saya yang ikut. Luar biasa. Lampoko. Luar biasa teman-teman, menjadi inspirasi banget buat Patut kita semua. untuk dicontoh ya. Dan ini juga karena yang sempat juga saya lihat kemarin di salah satu konten juga teman di Bone, ada saya lihat itu yang apa namanya, Istana Sayur lah, dan yang itu yang paling cukup menginspirasi saya untuk kesini Puan. Dan yang ingin saya tanyakan, asal mula ide bisa menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa ini sekali, yang sangat menginspirasi untuk, terutama untuk diri saya sendiri. Itu yang saya tanyakan, asal mula. Baik. Jadi sebelum saya terpilih masuk kepala desa, maksudnya sebelum pencalonan ya, kepala desa itu kita ini punya visi misi. Jadi visi misi saya itu menuju Lampoko kreatif, mandiri dan berdaulat. Di tahap awalnya sebenarnya kalau masalah Istana Sayur Lampoko ini tidak semudah membalikan telapak tangan begitu. Saya masih ingat persis 5 hari setelah pelantikan saya resmi menjabat kepala desa Lampoko ini, saya datang ke Pasar Palaka, kurang lebih 2-3 malam saya ke sana. Jadi mobil truk atau mobil pickup yang datang itu yang muat sayur ternyata dari luar Kabupaten Bone semua. Jadi dari yang dari Kabupaten Bone Tidak ada itu. Itulah yang menginspirasi diri saya akan membuat Lampoko ini, bagaimana warga desa Lampoko bisa menanam sayur dan bisa mengkonsumsi sayur yang ada dari Lampoko ini. Dan dari sini juga, dari sayur juga ini bisa menghasilkan lah begitu. Ya betul. Jadi kalau berbicara masalah hasil, contohnya saya kasih contoh tanaman sawi lah. Tanaman sawi. Jadi sawi ini setelah tanam pindah umurnya itu cuma 20 hari setelah pindah ya tanamnya, kita panen. Jadi umurnya 20 hari kita panen. 20 hari panen. 20 hari panen. Jadi yang saya dapatkan, yang saya terapkan di Lampoko ini bersama dengan warga kelompok-kelompok horti juga di desa Lampoko ini, bahwa simpelnya begini nih. Di ukuran 10 kali 10, jadi warga Lampoko yang punya lahan ukuran 10 kali 10 atau biasa disebut 1 are, itu menghasilkan 1 juta per 20 hari. 1 juta per 20 hari. Iya, 20 hari. Jadi tidak sampai 1 bulan. Jadi seandainya kita menanam 1 hektar, ini kita menghasilkan 100 juta per 20 hari. biasa. 100 juta per 20 hari. Tapi yang Itu baru sawi, Pong. Baru sawi. Baru sawi. Baru sawi. Iya. tapi kalau yang di tempat ini Bang, sekitar berapa hektar ini yang kita Kelola sekarang ini. Ada kurang lebih 15 hektar di sini. 15. Ya, untuk di bagian timurnya. Tapi di sebelah barat lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 30 hektar untuk horti di Lampoko. Itu sudah dikelola semua. Itu sudah dikelola semua. Jadi Selain sawit, apalagi yang dikelola di sini? ada kurang lebih Istana 10 macam sayuran yang kita kelola di sini. Jadi sawi, timun, pare, kacang panjang, gambas, jagung, ya bahkan kelor juga. Ya, Banyak. ada kelor. Kelor ya. dan mungkin juga yang semula warganya yang tidak ada kegiatan menjadi ada kegiatannya selama terbentuk ini Bang. Ya betul, betul sekali. Jadi sebenarnya ceritanya begini,
kita itu punya contoh simpel saja ya. Perubahan yang sudah nampak di Lampoko ini bahwa termasuk pemuda-pemuda warga Lampoko ini sudah tidak ada lagi yang malas-malasan begitu. Karena boleh dikata hampir semua ada kegiatannya. Ada kegiatannya. Jadi terkhusus kepada ibu-ibu tadi ini yang di awalnya memasak misalnya, setelah itu mencuci, mungkin dia cari kutu di tangganya. Sore-sore. Iya, sore-sore. Nah, sekarang ini tidak ada lagi yang kita temukan seperti itu. Dan seandainya memang ada ditemukan, itu akan saya denda. Iya. Jadi dimanfaatkan untuk mengelola kebun ini, ibu-ibu yang ada di Desa Lampoko. Untuk Iya, masyarakat. untuk masyarakat. Iya, hidup di rumah. Jadi sebenarnya yang bergerak di bidang horti ini terkhusus untuk memang laki-lakinya. Jadi bapak-bapaknya ini ya ada memang kelompok tani horti ya. Jadi situ mencakup bapak-bapak, maksudnya di kaum laki-lakinya. Kemudian kita itu kan punya beberapa kelompok KWT juga di Lampoko ini. Jadi KWT ini kelompok wanita tani. Nah itu bergerak di bidang pemanfaatan pekarangan. Jadi ada yang urus pekarangan, kemudian bapak-bapaknya urus di kebun. Dan yang ini pun sudah berjalan berapa tahun ini? Mulai tahun 2016. 2016. Jadi berawal saya jadi kades di Lampoko, kami rintis dan sekarang ini sudah tahun 2020. Ini yang menarik kalau berbicara masalah panen. Jadi kita kembali ke padi misalnya. Padi ini dalam setahunnya cuma kita mampu panen sampai 2 kali. Oh, 2 kali. Nah, kalau tanam sawit yang kami terapkan di Lampoko bisa maksimal sampai 10 kali dan minimalnya 8 kali. 8 kali. Wah, luar biasa teman-teman. Bisa 8 kali. Jadi 8 kali nih. Iya. semula masyarakat yang tidak ada kegiatannya dan kebetulan beliau selaku yang memimpin di sini memberikan kegiatan kepada masyarakat. Jadi tidak adalah yang namanya istilah mencari kutu kalau sore-sore di Iya. rumah. Sekarang ini sudah ada kegiatan. Contohnya menanam sayur atau bagaimana. Yang dulunya sayur mayur yang masuk ke pasar Palaka itu mulanya dari luar, dan dengan adanya kegiatan seperti ini yang mungkin yang menjadi ide pertama. Jadi di sekarang itu di pasar Palaka sayur mayurnya itu bisa berasal dari daerah kita sendiri, dan salah satunya Desa Lampoko di Kecamatan Merebok gitu. Dan ada juga saya mau tanyakan ini Bang, kan saat sekarang ini di pasar Palaka itu kan Desa Lampoko kan sudah bisa menyalurkan sayur mayur ke pasar itu. Betul. Dan pertanyaan saya juga, apakah selain di pasar Palaka ada tempat lain kah yang menjadi Oh iya. langganan apa namanya? Yang Betul. saluran juga. Oh iya. Jadi yang kami layani selain di Pasar Palaka, untuk sementara ada 2 tempat. Yang pertama itu TTIC Kabupaten Bone. Jadi ada toko tani yang dibentuk oleh Dinas Ketahanan Pangan, letaknya itu di Jalan Biru. Kemudian yang kedua Atigamar. Atigamar itu alamatnya di Sambaloge Baru. Kan pernah saya lewat kemarin, baru saya lihat, kok ada sayur ini yang terjual di situ, baru Ya, kelihatannya segar sekali Bang. Betul ya. Oh. Itu semuanya dari Lampoko. Oh, dari Lampoko. Iya, dari Lampoko. Jadi itu sayur-sayur dari Lampoko ini pun itu apakah tiap hari disalurkan ke pasar-pasar atau bagaimana? Ya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Karena cara tanamnya warga petani di Lampoko ini dia itu sistem berkesinambungan dia. Ya, Jadi nyambung terus lah. nyambung terus. Dan bukan cuma itu. Di pemuda tani milenial ini kita berikan semangat, dia bergerak di bidang hidroponik. Jadi pemudanya tangani hidroponik, kemudian di kelompok wanita taninya tangani pemanfaatan pekarangan, kemudian bapak-bapaknya tangani di kebun. Kebun. Iya. Wah, luar biasa. Jadi semua warga mulai dari perempuan, laki-lakinya sudah ada semua kegiatannya. Bang. Sudah ada kegiatannya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bang, itu yang sering disalurkan itu TTTIC ya? Betul. Nah, itu kepanjangannya apa ya Bang? Toko
Tani Indonesia Center. Ah, Terus yang kedua tadi Bang ada lagi satu apa lagi? TPL. Ati Gamar. Ya Tigamar itu Ati Gamar itu adalah merupakan swalayan kecil yang selayan ini lah. iya, yang biasa untuk jualan sayur mayur di situ. Nah, di situ lengkap, ada daging apa yang lengkap dengan bumbunya apa di situ. Apa itu saya. Dan yang sudah pernah mengunjungi ke tempat ini Bang, siapa-siapa saja? Alhamdulillah, sebenarnya kalau mau dihitung kami sudah tidak bisa hitung lagi karena banyaknya. Iya. Banyak. Sudah banyak. Bahkan Bapak Bupati Berau. Oh, pernah datang? Iya, Bapak Bupati Berau sempat ke Lampoko kaji banding ya kemarin. Kemudian di 2 minggu yang lalu Bapak Kepala Dinas Pertanian bersama Bapak Dinas Ketahanan Pangan dari Takalar. Dari Takalar ada sekitar 47 orang sempat berkunjung di Desa Lampoko ini. Dan insya Allah ada lagi saya dengar informasi dari Luhut Timur sama Bantaeng akan menuju ke Desa Lampoko ini untuk studi banding. Itu di bulan-bulan ini Bang atau bulan berapa itu kira-kira? Ya, rencananya saya dengar di bulan depan. Oh bulan depan. Tapi sistem siramnya ini seperti apa? Sistem Pengerayan. untuk menyirami kayak seperti apa? Jadi cara kami ada 2. Yang pertama tetap masih ada yang lakukan secara manual. Kemudian yang kedua yang secara semi modern atau biasa disebut pakai kincir ya. Kincir. Itu sudah ada. Jadi sebenarnya kincir ini di situ juga warga kami punya karya. Tidak terpaku, cuma yang harus dibeli saja. Ada bikinan sendiri di sini. Dan mungkin bikinannya ini yang dilakukan oleh pemuda kami belum ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mungkin belum ada. Kincir buatan. Kincir buatan sendiri. Modalnya sangat murah. Dia cuma pakai pipa listrik, kemudian yang kedua pakai paku skrup, dan itu siramannya sungguh luar biasa. Baru saya dengar juga di Desa Lampoko ini termasuk banyak mata air Pak. Betul. Secara sejarah di Desa Lampoko ini ada 40 titik sumber mata air. Oh, yang termasuk Bubu Piso juga Pak. Termasuk Bung Pisu dan Bung Parani. Bubu Kaweran. Bung Kaweran juga. Jadi ceritanya di Lampoko ini, seandainya orang Lampoko tidak minum air, lebih-lebih di kota-kota Ambon, Ya. karena sumber mata air yang ke PDAM Molangi semua dasarnya dari sini, Dari Lampoko. Ya. Maka disitulah kembali ke sejarah bahwa kalau di acara Matompang Arjan di Kabupaten Bone akan dilakukan pengambilan air sucinya di Desa Lampoko dan ada 2 tempat Oh, pada saat hari jadi Bon. pada saat hari jadi Bone. Jadi proses penyiraman sayur ini pun diambil dari mata air ini langsung atau ada kayak penampungan begitu? Jadi Atau ada mesinnya? Oh iya betul. Jadi sebenarnya untuk cara penyiramannya ini ada 2 cara yang masih kita pakai. Yang dekat dengan sumber mata air tetap kami pompanya dari sumber mata air itu. Soal tetap. Iya betul. Kemudian yang kedua ada juga sistem Penampungan di gitu. penampungan. Jadi kayak Ambon itu ada penampungan, kami pompa dari penampungan. Teman-teman, jadi untuk di sekarang ini tentang pembahasan tentang Desa Lampoko ini dan Desa Tangguh Ya, mungkin sudah cukup jelas. sudah cukup jelas. Lebih bagusnya kita langsung lihat langsung ya, lihat langsung kebun sayur di Istana Sayur ini. Iya, karena mungkin pembahasannya sudah cukup Ya, jelas. kalau pembahasannya mungkin sudah Dan jelas. saya minta bantuan Bang bisa diantarkan untuk boleh, melihat boleh. ke lokasi yang bisa. Oh iya boleh. Silakan. Jadi buat teman-teman tetap ikutin kita terus. Kita akan keliling-keliling di sekitaran Istana Sayur ini yang berada di Desa Lampoko. Dan suatu kehormatan juga bisa ditemani. Ya, satu kehormatan juga bisa ditemani langsung sama Kepala Desa Lampoko.
pokok ini ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman semua dan bisa menjadi kawan. Ya, bisa kawan. Betul, karena pada saat ini Rata, jadi buat teman-teman semua ya, penjelasan tadi tentang ini tentang istana sayur ini sudah dijelasin sama kepala desa Lampung langsung teman-teman ya. semoga ini menjadi inspirasi kita semua, jadi percontohan lah mungkin di daerah-daerah lain. Betul. Jadi buat teman-teman semua nanti next kita kesini lagi ya. Namanya juga Kamputan, Ya. Wanua, Ewako. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.